Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di sesi singkat tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia. Di slide pembuka ini, saya ingin mengajak Anda melihat perencanaan pembangunan bukan sekadar dokumen, tetapi sebuah jiwa proses pembangunan, kerangka kerja yang menata visi, langkah, dan kontrol agar negara bergerak ke arah yang sama. Hari ini kita akan menelusuri konsep inti, tahapan perencanaan dari jangka panjang ke tahunan, peran teknologi, tantangan nyata di lapangan, hingga contoh transformasi digital yang berhasil. Untuk audiens YouTube, saya akan tarik benang merah praktisnya, apa yang bisa dilakukan oleh perencana, pembuat kebijakan, dan stakeholder lokal. Siap? Kita mulai dengan definisi dasarnya. Oke, sekarang kita geser ke definisi inti. Apa itu sistem perencanaan pembangunan? Di slide ini kita paparkan definisi. Sistem perencanaan adalah kerangka terstruktur untuk merancang, mengelola, dan mengendalikan pembangunan secara sistematis. Bayangkan ini seperti peta jalan nasional yang menghubungkan visi jangka panjang dengan aksi di lapangan. Penting, selain struktur, ada unsur integrasi, menyelaraskan visi, misi, tujuan, dan strategi dari pusat sampai daerah. Dan sinkronisasi kebijakan, yang sering menjadi pekerjaan rumah besar, memastikan program antar lembaga tidak tumpang tindih. Sebagai perencana, kunci praktisnya adalah membangun mekanisme koordinasi rutin, forum antar OPD, data sharing, dan SOP terstandardisasi sehingga rencana tidak sekadar bagus di kertas tetapi bisa diimplementasikan. Dari definisi kita turun ke tahapan konkret, mari lihat struktur RPJPN, RPJMN, RKP. Slide ini menjelaskan 3 level utama. RPJPN, 20 tahun, menetapkan arah besar. RPJMN, 5 tahunan, menerjemahkan visi itu jadi target strategis. Lalu RKP adalah rencana tahunan yang merinci program dan kegiatan nyata. Untuk audiens praktis, pikirkan RPJPN sebagai kompas, RPJMN sebagai rencana perjalanan 5 tahun, dan RKP sebagai daftar tugas tahunan yang bisa dieksekusi. Di level daerah, ini harus diterjemahkan ke RPJPD, RPJMD agar sinergi pusat daerah terjaga. Tip, selalu kaitkan indikator kinerja, KPI, yang measurable sejak RPJMN agar RKP mudah dievaluasi. Jangan lupa penjadwalan anggaran dan sumber daya, tanpa itu, rencana tidak bergerak. Setelah tahu tahapan, kita bahas pilar-pilar yang membuat sistem ini kokoh. 3 pilar yang menopang. 1. Partisipasi publik, keterlibatan masyarakat, akademisi, swasta. 2. Integrasi sektoral dan wilayah, menyatukan sektor transportasi, energi, lingkungan, DSB. 3. Pengendalian evaluasi, monitoring capaian dan penyesuaian kebijakan. Praktisnya, partisipasi bukan sekadar konsultasi formal, melainkan co-creation melalui workshop desa, survei digital, dan konsultasi berbasis bukti. Integrasi sektoral bisa difasilitasi lewat forum teknis lintas instansi dan peta prioritas bersama. Evaluasi harus berkala, berbasis data, dan harus ada feedback loop yang jelas untuk perbaikan rencana. Dengan pilar ini, perencanaan jadi adaptif dan lebih tahan guncangan. Pilar kuat butuh alat modern. Sekarang kita lihat peran teknologi. Mengubah cara kita merencanakan, dari pemanfaatan big data untuk analisis kebutuhan hingga sistem informasi terintegrasi, e-planning, yang meningkatkan transparansi. Alat simulasi dan modeling membantu memprediksi dampak kebijakan, MIS. Simulasi dampak lalu lintas pada rencana infrastruktur pelabuhan. Tapi catatan penting, teknologi hanya seefektif data dan SDM yang menggunakannya. Jadi selain mengadopsi platform, investasi SDM, pelatihan GIS, analitik, manajemen data, dan tata kelola data governance, itu wajib. Praktik baik, dashboard monitoring real-time untuk pimpinan dan modul pelaporan otomatis untuk unit teknis. Namun ada hambatan praktis yang sering muncul. Mari kita ulas tantangannya. 3 tantangan utama. 1. Sinkronisasi antar lembaga dan tingkatan. 2. Sumber daya, keterbatasan data akurat dan SDM terampil. 3. Dinamika global termasuk perubahan iklim dan ekonomi. Di lapangan, sinkronisasi sering terhambat oleh ego sektoral dan regulasi yang kaku. Solusi praktis, perkuat mekanisme koordinasi formal, integrasikan perencanaan ke dalam sistem anggaran, dan bangun pusat data bersama. Untuk sumber daya, program capacity building dan kemitraan akademik swasta bisa mengisi gap. Untuk adaptasi dinamika global, masukkan skenario risiko dan resiliensi dalam perencanaan, MIS. Perencanaan infrastruktur tahan iklim. Sekarang kita lihat contoh nyata transformasi digital yang bisa jadi inspirasi. Contoh e-planning menunjukkan efek positif, efisiensi proses, transparansi, dan pengambilan keputusan cepat lewat dashboard. Di beberapa daerah, implementasi e-planning mempercepat sinkronisasi program antar OPD dan memudahkan publik mengakses proposal rencana. Manfaat lainnya, deteksi dini masalah saat implementasi lewat monitoring real-time. Namun implementasi sukses memerlukan regulasi teknis, pelatihan, dan infrastruktur IT yang memadai. Saran praktis, mulai pilot skala kecil, 1 provinsi kabupaten, ukur hasil,
lalu scale up dengan modul yang reusable. Keberhasilan digitalisasi juga bergantung pada kultur organisasi yang mau berubah. Dari studi kasus ke gambaran proses, mari kita visualisasikan alurnya. Di selide alur, kita melihat rangkaian RPJPN, RPJMN, RKP implementasi evaluasi, dengan feedback loop yang menghubungkan evaluasi kembali ke RPJMN. Kunci praktis, jadikan evaluasi bukan sekadar audit, tapi sumber perbaikan kebijakan, adaptive management. Setiap transisi harus punya output terukur, dokumen kebijakan, indikator, alokasi anggaran, dan timeline implementasi. Penting juga menetapkan pemilik program di tiap level, who is accountable, dan mekanisme pelaporan yang rutin sehingga alur tidak menjadi silo. Visualisasi membantu semua pihak memahami peran dan titik intervensi. Alur ini harus mengantar kita ke tujuan akhir, pembangunan berkelanjutan. Menuju pembangunan berkelanjutan berarti menyelaraskan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan di setiap tahap. Dorong inovasi kolaborasi lintas sektor, MIS. PPP untuk infrastruktur hijau, kolaborasi riset untuk teknologi adaptif iklim. Fokus juga pada kualitas SDM infrastruktur, pendidikan vokasional, pelatihan perencanaan berbasis data, dan infrastruktur digital yang merata. Praktik baik, memasukkan indikator SDG ke dalam RPJMN RKP sehingga rencana nasional selaras dengan target global. Aksi konkret yang saya sarankan, integrasikan penilaian dampak lingkungan dan sosial sejak tahap penyusunan RPJMN terakhir, kita simpulkan dan ajukan beberapa langkah aksi yang bisa langsung diterapkan. Kesimpulan singkat, sistem perencanaan yang adaptif, terintegrasi, dan didukung teknologi adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Rekomendasi aksi cepat untuk Anda sebagai perencana pembuat kebijakan 1. Perkuat mekanisme koordinasi pusat daerah dan antar sektor. 2. Investasi SDM, pelatihan GIS, analitik, e-planning. 3. Mulai pilot digitalisasi, dashboard monitoring, yang terukur. 4. Integrasikan indikator keberlanjutan, SDG, dalam RPJMN RKP. 5. Bangun kultur evaluasi berkelanjutan dengan feedback loop nyata. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat, like, subscribe, dan tulis komentar, topik mana yang mau kita dalami berikutnya? Wassalamualaikum.